Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kesetiakawanan sosial. Salam. Bertemu lagi di channel Amar Patria TV dengan saya Yandi Maulana dan rekan saya Tommy Andoko. Kebetulan di sela-sela santai kami kedatangan rekan nih, tamu yang ibaratnya sangat berperan untuk pemuda dan pengusaha, khususnya pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Padalarang. Mangga, Kang diperkenalkan dirinya untuk teman-teman Amar Patria yang di rumah. Oke, siap Kang Yandi. Yang pertama mungkin mengucapkan terima kasih dulu pada ketua dan juga rekan-rekan di sini di Karang Taruna Amar Patria Desa Kertajaya. Sebetulnya tidak terlalu asing mungkin ya saya Iya, betul. di Amar Patria karena memang salah satu juga stafnya Kang Yandi saya Dalam pengurusan. Nah, tapi kan mungkin ke teman-teman Karang Taruna yang baru atau yang masih muda lah, yang memang sempat lost ya, ketemu Ya, beberapa Berapa lama ya Kang beberapa Anjar? saat gitu. Mungkin saya perkenalkan diri, ada nama saya Anjar Ginanjar. Nah, Tulen asli dari Kertajaya Kang Yandi saya gitu. Orang asli. Orang asli, orang Kertajaya asli. Sekarang mungkin diamanahi mengemban tugas insya Allah di pengurus forum UMKM Kecamatan Padalarang. Satu itu, dan kedua mungkin masih sekretaris saya juga di sini Betul. di Amar Patria Iya. gitu. Nah itulah mungkin sedikit biodata saya atau biografi lah gitu. Gitu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan nih Kang, karena kan ini obrolan santai jadi bebas mau ngerokok Bebas, juga, bebas, sambil ngobrol. biasa, obrolan santai biasa. Santai. Sersan. Oke, lanjut Kang. Lanjut ke topik Kang Anjar. Mana? Untuk program forum UMKM barangkali ada yang bisa dikerjasamakan dengan Karang Taruna. Jadi teman-teman di Karang Taruna khususnya di bidang web dan umumnya di rekan-rekan unit kerja, mungkin bisa apa program kerja yang bisa dibantukan ya, diperbantukan ataupun diserap oleh kita. Ada banyak yang Banyak sekali. Terlalu banyak. Biasa. Cuman mungkin sekarang UMKM Kecamatan Padalarang lebih terfokus ke legalitas produk, legalitas Untuk sekarang ya, usaha. ya? Untuk sekarang mungkin lebih difokus di situ. Nah, tentunya itu memang membutuhkan kolaborasi juga lah dengan beberapa pihak, dengan beberapa lembaga. Berhubung kan memang jangkauan untuk satu kecamatan cukup luas, Iya. cukup luas. Kita juga nggak mungkin nih agak terkendala ketika memang berjalan sendiri. Akan memerlukan stakeholder di wilayah lah. Memang yang sedang difokuskan sekarang terkait NIB salah satunya. NIB. Nah, NIB apa kan? Pilih yang di rumah itu tidak mengerti arti dari NIB-nya. NIB itu nomor induk berusaha. Oh, Jadi gitu. memang legalitas pelaku usaha. Jadi udah legal lah kalau memang udah mempunyai NIB. Karena kan sekarang sistem perizinan satu atap kan. Iya. Kalau dulu kan banyaknya SIU, Iya, betul. apa surat keterangan usaha, SKU, atau TDP atau apalah macam-macamnya. Sekarang terfokus di satu atap dan itu NIB. Masuk yayasan harus punya NIB juga. Oh, Ya. saya. Nah, cuman mungkin karena kita forum UMKM lebih ke pelaku usaha UMKM. Mengenal ya. Mangga, kan kami boleh ada nu ditaroskeun. Oke, berarti kalau misalkan untuk mengurus izin NIB tersebut Kang, jadi langsung bisa ke Kang Anjar aja apa bisa misalkan langsung ke dinasnya atau gimana Kang? Untuk pengurusan NIB sebetulnya nggak terlalu mudah juga, nggak terlalu susah juga karena kami mungkin kita lebih ke sosialisasi lah. Sosialisasi. Karena kan sekarang via online bisa Online. melalui OSS. Oh, Nah, OSS. kita tinggal daftar di sana. Nah, cuman ketika memang pelaku usaha yang masih awam dengan penggunaan
digitalisasi, nah kita siap fasilitasi untuk mengarahkan lah, membantu cara pendaftaran gimana. Siap membantu berarti ya, Kang Anjar ya. Karena kan nanti dari NIB itu sebagai dasar ya, Oh, NIB dasar untuk legalitas lainnya, Dasar hukum ya. dasar legalitas. Legalitas. Nanti ke NIB naik lagi ke PRT gitu kan. Terus untuk ke halal juga Berarti bisa legalitas halal mungkin. bisa, dari syaratnya harus ada NIB dulu. NIB. Berarti Mang Tommy ingin menghalalkan seseorang harus Waduh. Jadi intinya gini, kalau yang mau dihalalin, hubungi aja Kang Anjar. Nanti dihalalin. Neng mau dihalalkan. Intermediate. Ini mungkin Kang, kayak misalkan ya mudah-mudahan lah Karang Taruna juga bisa membantu mensosialisasikan ya Kang ya. Jadi pelaku-pelaku usaha khususnya mungkin dari Karang Taruna juga sebagai agen perubahan kan ya Kang Anjar. Betul. Kayak sekarang perkembangan atau ibaratnya apa ya, kayak kita kemarin di titik rendah mungkin dari pandemi. Betul. Mungkin anak muda sekarang harus lebih berinovasinya Kang Anjar ya dari usaha itu, dan Kang Anjar pun siap membantu dengan legalitas dan NIB tadi ya Kang Anjar ya, legalitas dari usaha dan halalnya. Ya mudah-mudahan Kang Anjar kalau misalkan kedepannya nih teman-teman Karang Taruna atau keluarganya ingin membuat NIB yang tadi Kang Anjar jelaskan sampai ke proses halal, itu bagaimana prosesnya Kang Anjar? Cukup mudah sih sebenarnya. Yang penting kita bikin NIB aja dulu, terdaftar di NIB, dan nanti untuk proses legalitas halal produk makanan dan minuman mungkin kebetulan dari BPJPH ada program juga kan, namanya SAHTI, jadi sertifikat halal gratis. Sampai 2024 itu kalau nggak salah. Karena ada aturan nanti 2024 kalau nggak salah bulan Oktober tanggal 17 itu produk-produk UMKM sudah harus disertifikat halal yang beredar gitu kan. Sekarang dipermudah mungkin kan, dipermudah dengan adanya subsidi lah dari pemerintah. Sebenarnya bukan gratis, cuma disubsidi sama pemerintah. Nah, untuk membuat NIB tersebut Kang, ada persyaratan khusus tidak Kang? Persyaratan hanya pertama mungkin data diri aja sama data usaha. Jadi tinggal masukin USS, nah di sana lah ada isian-isiannya, tinggal dimasukkan aja. Bisa ditunggu lah, nggak sampai sehari kan? Gitu. Yang penting Di handphone juga bisa. membawa data diri aja ya. Jadi data usaha usahanya apa, terus produk yang mau dimasukin ke NIB-nya atau ke usaha kita apa aja nanti dimasukkan. Ada KBLI juga di sana. Siap. Berarti untuk teman-teman Karang Taruna unit kerja atau rekan-rekan semua ya. Berarti untuk membuat NIB itu persyaratannya hanya identitas sama identitas pelaku usaha sama identitas usaha aja. Oh gitu. Berarti foto yang usaha gitu. Nanti bisa dibantu oleh Kang Anjar ya, dibantu melalui Karang Taruna lah. Ada kolaborasi ini. Siap. Berarti teman-teman yang mau bikin bisa datang ke Sekretariatan Amar Patria ya Kang Tommy. Iya. Nah Kang, setelah bikin NIB kan pasti prosesnya ada lagi legalitas yang lain ya, seperti ke halal. Nah produk apa aja kan yang bisa dihalalkan gitu selain misalkan makanan minuman, apa saja gitu jenisnya? Lebih ke makanan minuman dulu sih kan. Makanan minuman. Tapi ada beberapa yang memang harus bersertifikat dan memang seperti sayuran, buahan yang itu memang sudah halal gitu ya. Cuman lebih ke nanti kalau memang diolah, nanti pengolahannya kan, pengolahannya yang yang di kurasi lah, kurasi. Seperti tempat produksinya mungkin kan? Tempat produksi alat-alatnya kan, ada produksi. Kayak kalau misalkan bahan pokoknya dari daging kan aja, itu apakah bisa dihalalkan atau tidak? Gitu? Bisa kan? Oh bisa. Bisa. Cuman ada yang masuk siap declare,
yang masuk sehati dengan subsidi. Ada juga yang reguler yang harus berbayar. Berarti beda-bedanya kan Beda-beda. tahapannya. Oke, ini Kang, di kebetulan nih di unit teknis unit kerja 02 dari Martapura Desa Kertajaya ada pelaku usaha janda, cuangki janda, jajanan Sunda. Janda itu jajanan Sunda. Jajanan Sunda. Saya kira gini Kang Tommy, saya kira ada janda yang Waduh. Nah, Nah, itu tugas Kang Yuli. Wah. Nah, kebetulan di sana ada cuangki, namanya cuangki janda di jajanan Sunda. jajanan Sunda. Jajanan Sunda. Nah, itu tuh si cuangki itu bukan diproduksi sendiri. Jadi diproduksinya dari perusahaan tersebut atau home industry. Terus diorder untuk dijual kembali. Ya. Nah, apakah itu bisa dibikinkan NIB dan dicap halal gimana? NIB bisa kan tentu, NIB bisa. Nah terus untuk halalnya nanti dilihat dulu produsennya itu udah punya sertifikat halal belum. Satu itu, nah, kedua di tempat si reseller mungkin ya, reseller atau di outlet yang sekarang jualan itu ada pengolahan lagi nggak dari bahan setengah jadi sampai bahan jadi. Kan itu kan ada pengolahan. Kalau memang ada pengolahan, memang harus ada sertifikat halal juga. Kecuali kalau kita memang jual bahan jadi atau udah dikemas lah, udah dikemas, udah tinggal jual aja. Itu kan memang sertifikatnya di situ. Seperti banyak outlet-outlet yang memang namanya sama lah atau satu brand ya, kayak minuman, kayak makanan satu brand. Nah, kalau memang ada sistem pengolahan di outlet-outlet tersebut, tetap setiap outlet harus ada sertifikat halal. Sekalipun di pusatnya sudah punya sertifikat halal, tapi karena ada di sini kan ada pengolahan lagi, atau di packing lah, semacam di packing itu kan tetap harus ada sertifikat halal. Berarti NIB juga harus dibikin ya Kang? Harus, betul. karena legalitas. Yang namanya usaha memang semuanya harus kan. Mungkin ada lagi Kang Tommy yang mau diobrolkan dengan teman-temannya. Ini Kang, untuk kedepannya tadi kan setelah mengurus surat-surat izin berusaha, program dari UMKM Kecamatan Balang itu untuk UMKM yang ada di Karang Taruna misalkan, itu gimana Kang untuk kedepannya? Kedepannya kita mungkin lebih ke marketing atau pemasaran. Karena kan kalau kita berkompetisi atau kompetitor kita banyak kan, bukan hanya dari dalam negeri kan, dari luar negeri banyak. Nah, bagaimana kita mau bersaing sementara di legalitasnya aja kita belum lengkap atau belum legal, berarti gitu. Halalnya belum ada, mungkin di kemasan masih kemasan asal-asalan adanya, kemasan pasar namanya. Pasar Terkemal. Nah sementara Pas dan pesaing kita banyak kan. Iya betul. Bukan hanya dari dalam negeri, dari luar negeri pun. Berarti itu dari UMKM kecamatan memberi pelatihan marketing mungkin Kang? Seperti apa ya? Mungkin lebih ke kurasi produk aja dulu kan. Sementara gitu kan. Tapi ada digital marketing. Kita kerjasama juga dengan dinas kan. Dinas apa? Diskop lah, dinas UMKM. Kita kerjasama karena kan ada juga forum UMKM Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita korelasi lah gitu kan. Mungkin itu juga tujuan dari pemerintah, mungkin ada subsidi legalitas itu ya Kang Ajar, untuk ibaratnya kita lebih bisa bersaing dengan produk luar. Karena memang di dalam negeri kita juga banyak UMKM yang berpotensi ya Kang ya, kalau misalkan digali terus dan diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin sementara seperti itu dulu Kang Ajar. Oke. Atau masih ada lagi pesan-pesan moral yang bisa disampaikan buat teman-teman pelaku usaha? Mungkin pesan moralnya lebih ke jangan patah semangat aja. Sedikit aja ya. Betul. Karena memang susah nggak patah semangat itu. Nah itu kebanyakan kan ya itulah namanya usaha kan. Ada naik ada turun kan. Nah itu
intinya di situ aja kan. Berarti- Mental sih lebih ke mental. Berarti harus berani mencoba ya Kang kan? Berani mencoba inovasi betul. Iya. Berani mencoba. Berani mencoba dan kalau terjatuh harus siap bangun lagi. Harus siap bangun Wah, lagi. mantap ya kata-kata dari Kang Anjar. Pokoknya itulah fokus aja kan. Fokus. Susah. Siap. Karena memang salah satu pengentasan masalah sosial juga kan. Iya, Kayak memang ini. betul Ya. karena Kan. sulitnya lapangan pekerjaan ya Kang Iya. Anjar. Jadi mudah-mudahan dari sulitnya lapangan pekerjaan ini menjadi hikmahnya juga buat kita memunculkan pengusaha-pengusaha muda. Nah, Mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih buat waktunya Kang Anjar, nuhun pisan. Yang tadi kata Kang Anjar buat teman-teman pelaku usaha, jangan patah semangat. Jika gagal terus mencoba dan jatuh harus siap bangun lagi. Dan kata Kang Tommy, harus berani mencoba. Jangan bilang tidak bisa sebelum mencoba. Mungkin dari saya segitu saja dan rekan-rekan, saya undur diri Yandi Maulana dan saya undur diri, Tommy Handoko. Dan saya Anjarin aja. Aditya Karya Mahatma Yoda. Karang Karang Taruna. Taruna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.